Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Julita dengan NIM 20053008. Nah, baiklah. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dagang dan jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan di pasar-pasar yang mana persaingan pada saat ini telah meningkat. Strategi pemasaran itu ada beberapa, yaitu mendistribusikan produk. Mendistribusikan produk itu juga ada saluran distribusi. Saluran distribusi ada secara langsung. Secara langsung ini terjadi ketika seorang produsen melakukan transaksi dengan pelanggannya namun tidak melibatkan perantara. Keuntungan dari saluran langsung ini yaitu selisih antara biaya produsen dengan harga pelanggan akan menjadikan keuntungan atau diberikan seluruhnya kepada produsen. Kerugiannya adalah produsen akan membutuhkan banyak karyawan, dan produsen juga lebih memiliki beban yang lebih besar gitu. Produsen juga produknya akan dijual secara kredit kalau dilakukan saluran secara langsung. Ada lagi namanya saluran satu tingkat, yang mana pedagang menjadi pemilik produk lalu menjualnya kembali. Sebagai contoh, seorang produsen menjadi pembeli dan dia membeli suatu barang secara grosir lalu dia menjualnya kembali ke perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada saluran dua tingkat. Saluran dua tingkat ini bisa terjadi karena adanya perantara antara produsen dan konsumen. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memproduksi kayu ke distributor, maka perusahaan lainnya akan menjualnya ke peritel-peritel lain. Selanjutnya, faktor-faktor penentu saluran distribusi yang optimal. Ada beberapa, yaitu yang pertama, kemudahan transportasi. Biasanya kemudahan transportasi ini yaitu melibatkan perantara. Yang kedua, tingkat standarisasi. Misal, kalau suatu barang itu terlihat unik atau emang khusus diciptakan seperti peralatan kantor, kita tidak bisa melalui perantara. Antara produsen dan pelanggan harus berinteraksi langsung atau transaksi langsung. Namun ketika secara umum tidak unik, barang tersebut secara umum seperti makanan, maka bisa menggunakan perantara. Yang ketiga, pesanan melalui internet. Biasanya pesanan melalui internet ini menggunakan situs seperti kalau kita ingin menggunakan layanan Gojek, pasti kita menggunakan situs gojek.com. Bagian selanjutnya yaitu memilih tingkat cangkupan pasar. Tingkat cangkupan pasar ini ada pula bagiannya, yaitu distribusi intensif. Distribusi intensif ini tidak menghabiskan banyak tempat atau gerai-gerai dan juga tidak terlalu membutuhkan kemampuan khusus seseorang. Contohnya seperti membuat permen karet dan rokok. Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi selektif ini menggunakan gerai-gerai tertentu. Sebagai contoh seperti peralatan komputer akan dijual ke gerai-gerai yang emang berkontribusi untuk alat-alat seperti komputer tersebut. Nah, yang ketiga, distribusi eksklusif. Distribusi ini digunakan pada gerai-gerai tertentu. Misalnya bukan gerai tertentu, tapi gerai khusus. Misalnya seperti pembuatan sebuah alat atau peralatan yang hanya bisa dibeli atau diproduksi oleh orang kaya. Langkah selanjutnya itu memilih transportasi. Yang pertama itu ada truk, udara, kereta api, air, saluran pipa. Intinya semua transportasi yang dipilih itu yaitu sebagai perantara agar memudahkan sebuah perusahaan atau produsen untuk mendistribusikan barang-barangnya ke pelanggan atau gerai-gerai tertentu.
Bagian selanjutnya lebih ke pertanyaan, yaitu bagaimana sih cara mempercepat proses distribusi itu? Gampang aja. Setidaknya yang pertama, sebuah perusahaan itu sudah melancarkan saluran-saluran distribusinya. Yang kedua, menggunakan internet untuk distribusi. Yang ketiga, perpaduan antara proses distribusi dengan produksi. Bagian selanjutnya yaitu latar belakang retail. Retail itu bertindak sebagai jasa yang mengantarkan barang secara langsung ke pelanggan. Ada beberapa karakteristik retail. Yang pertama, jumlah gerainya, layanan mutu layanannya, keberagaman produk yang ditawarkan, toko versus dan bukan toko. Latar belakang distributor. Distributor itu adalah perantara yang membeli produk ke produsen lalu menjualnya ke retail lain. Bagaimana sih distributor itu melayani para pelanggan? Ada 5. Yang pertama, pergudangan. Yang kedua, keahlian mereka. Yang ketiga, jasa pengiriman ke retail. Yang keempat, penanggungan jawab atas kredit. Yang kelima, informasinya. Bagian selanjutnya yaitu integrasi saluran vertikal. Integrasi saluran vertikal ini beberapa perusahaan banyak menggunakannya. 1 atau 2 diantaranya distribusinya dikelola oleh satu perusahaan. Strategi ini juga dapat digunakan oleh produsen dan retail. Ketika produsen menggunakan strategi ini, dia dapat mengoperasikannya secara vertikal dan toko-toko retail. Sedangkan ketika retail yang menggunakan ini, dia dapat membuat bisnis atau proses distribusinya secara sendiri.